Kalau kamu mikir sama seperti kebanyakan orang, hasilmu juga bakal biasa aja. Ini 6 pola pikir anti arus utama, berani beda atau tetap biasa. Halo, selamat datang. Kali ini kita akan bedah sesuatu yang menarik banget, yaitu pola-pola pikir yang agak melanggar aturan, tapi justru jadi kunci sukses para pengusaha. Ini semua diambil dari hasil riset John Mullins. Jadi siap-siap aja ya, karena mungkin banyak hal yang kita tahu soal bisnis bakal ditantang di sini. $1,5 miliar. Wow, angka yang gede banget kan? Tapi ini bukan valuasi perusahaan teknologi raksasa di Silicon Valley yang baru aja IPO, bukan. Ini ceritanya jauh lebih menarik dari itu. Yap, itu tadi adalah harga jual lynda.com. Percaya nggak, situs ini dimulai sama Linda Weinman, seorang guru. Cuma sebagai tempat iseng-iseng buat mainin software desain baru dan majang hasil karya murid-muridnya. Awalnya sederhana banget, tapi hasilnya luar biasa. Nah, Linda ini bisa dibilang jadi contoh utama dari apa yang kita sebut pola pikir anti arus utama atau anti mainstream. Oke, sekarang mari kita gali lebih dalam. Kita lihat pola pikir macam apa sih yang bisa bikin perbedaan sebesar ini. Oke, pertama-tama mari kita pahami dulu dasarnya. Ada konflik utama nih, antara cara berpikir bisnis yang tradisional, yang biasa kita pelajari, sama pendekatannya para pengusaha yang berani dobrak aturan. Ini dua dunia yang beda banget. Jadi, apa sih sebenarnya pola pikir itu? Gampangnya gini deh, ini tuh kayak software yang jalan di kepala kita. Isinya itu sikap, kebiasaan, dan cara kita mikir yang secara otomatis nentuin gimana kita bakal bereaksi setiap kali ada tantangan atau peluang. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Di satu sisi ada kearifan sekolah bisnis yang ngajarin kita buat main aman. Fokus sama apa yang udah kita bisa, cari pasar yang gede, hitung semuanya matang-matang. Tapi di sisi lain, para pengusaha ini justru kebalikannya. Mereka berani bilang ya sama hal baru, mulai dari pasar yang kecil banget, dan pintar cari-cari sumber daya. Inilah inti dari pemikiran anti-mainstream itu. Oke, mari kita masuk ke pola pikir yang pertama. Ini langsung menantang salah satu mantra paling suci di dunia korporat, fokus pada keahlian inti. Justru sebaliknya, pola pikir ini ngajarin kita buat melihat peluang di tempat yang orang lain anggap gangguan. Kutipan ini bener-bener jadi intinya. Bukannya bilang, wah maaf itu bukan bidang kami. Pengusaha sejati justru melihat permintaan aneh dari pelanggan sebagai undangan untuk berkembang dan berinovasi. Coba dilihat kisahnya Arnold Correa ini. Dia itu awalnya sama sekali nggak ngerti soal teknologi satelit. Tapi pas ada pelanggan minta, dia bilang, iya, terus baru dia cari cara. Karena sering melakukan ini, bisnisnya jadi berevolusi dan tumbuh jauh melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Lanjut ke pola pikir kedua. Ini adalah pergeseran besar dari yang tadinya terobsesi sama produk, jadi fokus 100% untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar nyata dan bikin orang frustrasi. Perusahaan besar tuh sering banget kejebak di inovasi yang semu. Misalnya, cuma ganti warna bintik di deterjen dari biru jadi hijau, atau ngeluarin varian rasa Coca-Cola yang kesekian kalinya. Padahal, inovasi yang sejati, seperti yang akan kita lihat, datangnya dari tempat yang sama sekali berbeda. Nah, Jonathan Thorn ini beda. Dia nggak nanya, produk keren apa ya yang bisa saya buat? Dia nanya, masalah apa yang paling nyebelin yang bisa saya selesaikan? Pinset yang lengket mungkin kedengarannya sepele ya, tapi di ruang operasi otak, itu bisa jadi masalah hidup dan mati. Dengan fokus ke masalahnya, dia berhasil menciptakan nilai yang luar biasa. Pola pikir ketiga ini mungkin yang paling aneh dan berlawanan sama intuisi kita. Pola pikir ini menantang tekanan buat berpikir besar dari awal dan malah menyarankan sebaliknya. Di dunia korporat kan gitu ya, kalau ada ide yang pasarnya kelihatan kecil, seringkali langsung ditolak. Tekanannya selalu untuk mencari ide besar yang bisa menghasilkan miliaran dolar. Tapi pengusaha yang cerdas tahu, jalan menuju pasar yang besar itu seringkali dimulai dari jalan setapak yang sangat kecil dan sempit. Kisah Nike itu contoh yang sempurna banget. Phil Knight dan Bill Bowerman itu awalnya nggak coba bikin sepatu buat semua orang loh. Mereka terobsesi untuk menciptakan sepatu terbaik bagi sekelompok kecil pelari. Dengan menguasai ceruk pasar itu, mereka membangun keahlian dan reputasi yang akhirnya bikin mereka bisa mendominasi dunia. Oke, sekarang kita masuk ke 3 pola pikir terakhir yang saling berhubungan. Anggap aja ini semacam buku contekan buat para pengusaha yang cerdik, hemat, dan pinter banget cari akal kalau soal sumber daya. 3 ide ini nyambung banget satu sama lain. Kenapa? Karena semuanya menjawab satu pertanyaan penting. Gimana caranya mulai sesuatu kalau kita nggak punya apa-apa? Ini adalah strategi untuk dapat uang, akses aset, dan menghadapi aturan main pas kita mulai dari nol. Ini contoh yang jenius banget buat pola pikir keempat. Dapatkan uangnya dulu. Bukannya sibuk cari investor, Elon Musk dan timnya malah minta uang duluan dari calon pelanggan mereka.
Jadi, mereka pakai uang pelanggan buat modal produksi. Cerdas banget kan? Terus yang kelima, minta dan pinjam. Goep kan butuh hutan ya. Itu aset paling mahal buat bisnis mereka. Daripada beli, mereka cari partner yang punya hutan dan nawarin solusi yang sama-sama menguntungkan. Akhirnya, mereka dapat akses ke hutan secara gratis dan komisi kehutanan dapat lebih banyak pengunjung. Dan yang terakhir, pola pikir yang mungkin paling kontroversial. Minta maaf, bukan minta izin. Coba deh bayangin, kalau pendiri Uber nungguin izin resmi dulu, perusahaan itu nggak akan pernah ada. Kadang, saat inovasi bergerak lebih cepat dari peraturan, satu-satunya cara ya, hajar dulu. Nah, kita sudah membahas ke-6 pola pikir yang luar biasa ini. Sekarang, mari kita kembalikan lagi ke diri Anda. Ini bukan cuma teori loh, ini adalah alat yang benar-benar bisa Anda pakai. Coba deh, renungkan sebentar. Mungkin Anda secara alami emang jago menyelesaikan masalah. Atau mungkin Anda tipe yang selalu bilang, ya kalau ada tantangan baru. Coba kenali kekuatan Anda. Coba pikirkan satu masalah spesifik yang lagi Anda hadapi. Kira-kira bisa nggak ya didekati dengan cara berpikir yang lebih sempit? Atau mungkin dengan coba dapat uangnya duluan? Pola pikir ini bisa dipelajari dan diterapkan kok. Dan pertanyaan terakhir, gimana caranya Anda bisa menyebarkan ide-ide ini? Karena dengan mengajarkannya ke orang lain, Anda bukan cuma bantu mereka, tapi Anda juga jadi makin paham dan makin menguasai konsepnya. Jadi, intinya itu, 6 pola pikir yang nggak biasa, yang mungkin awalnya terasa aneh atau salah, tapi ternyata justru jadi kunci untuk menciptakan sesuatu yang baru dan punya dampak besar. Siapa tahu, salah satunya adalah percikan yang Anda butuhkan saat ini. Mau terus dapat info yang bikin kamu selangkah lebih maju? Follow dan share sekarang juga. Semoga info tadi bermanfaat. Komen MAU jika Anda ingin mendapatkan free ebook tentang bisnis dari kami.